Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurdalia Enda Bakai dengan NPM 0227244089 dari kelas 3B Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus relevan dengan perkembangan ekonomi modern, yaitu tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan syariah bukan hanya soal mengelola uang tetap tanpa riba. Ia adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai, keadilan, transparansi, keberkahan, serta kemaslahatan umat. Sistem ini bukan hanya mengatur bagaimana uang bergerak, tetapi bagaimana ekonomi dapat berjalan secara etis, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Di Indonesia, industri keuangan syariah berkembang sangat pesat, mulai dari bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, hingga investasi keuangan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan ini bukan tanpa hambatan. Ada tantangan besar yang harus diatasi, tetapi di saat yang sama ada peluang besar yang menanti. Mari kita pelajari bersama dengan cara yang menarik, santai, dan penuh wawasan. Nah, langsung saja kita masuk ke sejarah dan perjalanan perbankan syariah. Untuk memahami kondisi perbankan syariah saat ini, kita perlu menengok ke belakang sejenak. Perjalanan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank pertama yang sepenuhnya menjalankan prinsip syariah. Pada saat itu hanya sedikit masyarakat yang memahami apa itu ekonomi syariah. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam saja. Tetapi perlahan pemahaman mulai berkembang. Konsep bagi hasil, akad, dan transaksi halal mulai dikenal masyarakat. Setelah itu, bank-bank syariah lain muncul dan bahkan bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah karena melihat besarnya potensi sektor ini. Lalu, perkembangan memasuki era baru ketika beberapa bank syariah besar melakukan merger dan berdirilah Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Ini menjadi bukti nyata bahwa perbankan syariah sudah menjadi kekuatan ekonomi nasional, bukan lagi sekedar alternatif. Perjalanan ini memberikan satu pesan penting, yaitu keuangan syariah bukan sekedar konsep spiritual, tetapi sistem ekonomi profesional yang diterima dan dibutuhkan masyarakat. Nah, kita masuk prinsip sistem keuangan syariah. Apa yang membuat sistem syariah berbeda dari sistem konvensional? Di dalamnya materi dijelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ketiga nilai yang membuat kegiatan keuangan dalam perbankan syariah tidak hanya legal tetapi juga bermoral. Mari kita uraikan secara sederhana. Yang pertama, keadilan. Dalam akad syariah, kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Tidak ada pihak yang merasa ditipu, ditekan, atau dirugikan. Yang kedua, transparansi. Segala bentuk perjanjian dan biaya harus jelas sejak awal. Tidak boleh ada dua suku bunga tersembunyi atau denda yang dibuat untuk menjebak nasabah. Yang ketiga, larangan riba. Bank syariah tidak menetapkan keuntungan berdasarkan bunga. Keuntungan diperoleh ketika usaha berjalan dan
menghasilkan sehingga uang bergerak bersama aktivitas ekonomi real. Karena itulah ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk produktif, bukan hanya meminjam uang tetapi juga memberdayakan usaha usaha. Singkatnya, perbankan syariah bukan hanya soal secara transaksi, tetapi soal membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun pertumbuhannya pesat, industri syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan serius. Nah, tantangan pertama, perubahan regulasi. Di dalam materi dijelaskan bahwa keuangan syariah menghadapi tantangan regulasi dan standar syariah yang sering perubahan regulasi memang baik untuk nasabah, tetapi lembaga keuangan harus terus menyesuaikan sistem pelatihan SDM hingga kebaikan internal. Butuh waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan untuk beradaptasi. Tantangan kedua, persaingan dengan bank konvensional. Nah, perbankan syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah memiliki jaringan sangat luas dan teknologi maju. Materi menjelaskan bahwa persaingan dengan bank konvensional masih menjadi tantangan berat. Maka bank syariah harus mampu menawarkan layanan cepat, mengutamakan digitalisasi, memberikan pelayanan yang nyaman. Tidak cukup hanya menonjolkan konsep syariah, harus lebih unggul dalam kualitas layanan. Nah, tantangan ketiga, minimnya edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Ada yang menganggap sistem syariah lebih rumit, lebih mahal atau sama saja dengan konvensional karena istilahnya berbeda tetapi prosesnya dianggap mirip. Kurangnya literasi ini menjadi hambatan signifikan dalam pertumbuhan industri syariah. Tantangan keempat, teknologi dan inovasi. Di era digital, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, cukup lewat smartphone. Jika bank syariah lambat beradaptasi dengan teknologi, maka mereka akan ditinggal. Nah, kita masuk ke peluang besar industri syariah. Sistem melihat tantangannya. Sekarang mari kita bahas hal yang paling menarik, peluang besar perbankan syariah untuk masa depan. Peluang pertama, kemajuan teknologi finansial. Dalam materi disebutkan bahwa perkembangan finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan digital. Dengan teknologi digital, bank syariah bisa pembukaan rekening online, pembiayaan UMKM tanpa birokrasi rumit, transaksi zakat, infak, dan wakaf berbasis aplikasi. Ini membuka gerbang besar bagi generasi milenial dan Gen Z untuk memilih layanan syariah. Nah, kita masuk prinsip sistem keuangan syariah. Apa yang membuat sistem syariah berbeda dari sistem konvensional? Di dalamnya materi dijelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ketiga nilai yang membuat kegiatan keuangan dalam perbankan syariah tidak hanya legal tetapi juga bermoral. Mari kita uraikan secara sederhana. Yang pertama, keadilan. Dalam akad syariah, kedua belah pihak harus sama-sama
diuntungkan. Tidak ada pihak yang merasa ditipu, ditekan, atau dirugikan. Yang kedua, transparansi. Segala bentuk perjanjian dan biaya harus jelas sejak awal. Tidak boleh ada dua suku bunga tersembunyi atau denda yang dibuat untuk menjebak nasabah. Yang ketiga, larangan riba. Bank Syariah tidak menetapkan keuntungan berdasarkan bunga. Keuntungan diperoleh ketika usaha berjalan dan menghasilkan sehingga uang bergerak bersama aktivitas ekonomi real. Karena itulah ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk produktif, bukan hanya meminjam uang tetapi juga memberdayakan usaha. Singkatnya, perbankan syariah bukan hanya soal secara transaksi, tetapi soal membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun pertumbuhannya pesat, industri syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan serius. Nah, tantangan pertama, perubahan regulasi. Di dalam materi dijelaskan bahwa keuangan syariah menghadapi tantangan regulasi dan standar syariah yang sering perubahan regulasi memang baik untuk nasabah, tetapi lembaga keuangan harus terus menyesuaikan sistem, pelatihan SDM hingga kebaikan internal. Butuh waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan untuk beradaptasi. Tantangan kedua, persaingan dengan bank konvensional. Nah, perbankan syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah memiliki jaringan sangat luas dan teknologi maju. Materi menjelaskan bahwa persaingan dengan bank konvensional masih menjadi tantangan berat. Maka bank syariah harus mampu menawarkan layanan cepat, mengutamakan digitalisasi, memberikan pelayanan yang nyaman. Tidak cukup hanya menonjolkan konsep syariah, harus lebih unggul dalam kualitas layanan. Nah, tantangan ketiga, minimnya edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Ada yang menganggap sistem syariah lebih rumit, lebih mahal atau sama saja dengan konvensional karena istilahnya berbeda tetapi prosesnya dianggap mirip. Kurangnya literasi ini menjadi hambatan signifikan dalam pertumbuhan industri syariah. Tantangan keempat, teknologi dan inovasi. Di era digital, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, cukup lewat smartphone. Jika bank syariah lambat beradaptasi dengan teknologi, maka mereka akan ditinggal. Nah, kita masuk ke peluang besar industri syariah. Sistem melihat tantangannya. Sekarang mari kita bahas hal yang paling menarik, peluang besar perbankan syariah untuk masa depan. Peluang pertama, kemajuan teknologi finansial. Dalam materi disebutkan bahwa perkembangan finansial memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan digital. Dengan teknologi digital, bank syariah bisa pembukaan rekening online, pembiayaan UMKM tanpa birokrasi rumit, transaksi zakat, infak, dan wakaf berbasis aplikasi. Ini membuka gerbang besar bagi generasi milenial dan Gen Z untuk memilih layanan syariah. Nah, kita masuk prinsip sistem keuangan syariah.
Apa yang membuat sistem syariah berbeda dari sistem konvensional? Di dalamnya materi dijelaskan bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Ketiga nilai yang membuat kegiatan keuangan dalam perbankan syariah tidak hanya legal tetapi juga bermoral. Mari kita uraikan secara sederhana. Yang pertama, keadilan. Dalam akad syariah, kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Tidak ada pihak yang merasa ditipu, ditekan, atau dirugikan. Yang kedua, transparansi. Segala bentuk perjanjian dan biaya harus jelas sejak awal. Tidak boleh ada dua suku bunga tersembunyi atau denda yang dibuat untuk menjebak nasabah. Yang ketiga, larangan riba. Bank syariah tidak menetapkan keuntungan berdasarkan bunga. Keuntungan diperoleh ketika usaha berjalan dan menghasilkan sehingga uang bergerak bersama aktivitas ekonomi real. Karena itulah ekonomi syariah mendorong masyarakat untuk produktif, bukan hanya meminjam uang tetapi juga memberdayakan usaha Singkatnya, perbankan syariah bukan hanya soal secara transaksi tetapi soal membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Nah, tantangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun pertumbuhannya pesat, industri syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan serius. Nah, tantangan pertama, perubahan regulasi. Di dalam materi dijelaskan bahwa keuangan syariah menghadapi tantangan regulasi dan standar syariah yang sering perubahan regulasi memang baik untuk nasabah, tetapi lembaga keuangan harus terus menyesuaikan sistem, pelatihan SDM hingga kebaikan internal. Butuh waktu, biaya, tenaga, dan kemampuan untuk beradaptasi. Tantangan kedua, persaingan dengan bank konvensional. Nah, perbankan syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah memiliki jaringan sangat luas dan teknologi maju. Materi menjelaskan bahwa persaingan dengan bank konvensional masih menjadi tantangan berat. Maka bank syariah harus mampu menawarkan layanan cepat, mengutamakan digitalisasi, memberikan pelayanan yang nyaman. Tidak cukup hanya menonjolkan konsep syariah, harus lebih unggul dalam kualitas layanan. Nah, tantangan ketiga, minimnya edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Ada yang menganggap sistem syariah lebih rumit, lebih mahal atau sama saja dengan konvensional karena istilahnya berbeda tetapi prosesnya dianggap mirip. Kurangnya literasi ini menjadi hambatan signifikan dalam pertumbuhan industri syariah. Tantangan keempat, teknologi dan inovasi. Di era digital, masyarakat menginginkan layanan yang cepat, cukup lewat smartphone. Jika bank syariah lambat beradaptasi dengan teknologi, maka mereka akan ditinggal. Nah, kita masuk ke peluang besar industri syariah. Sistem melihat tantangannya. Sekarang mari kita bahas hal yang paling menarik, peluang besar perbankan syariah untuk masa depan. Peluang pertama, kemajuan teknologi finansial. Dalam materi disebutkan bahwa perkembangan finansial memberikan peluang besar
bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan digital. Dengan teknologi digital, bank syariah bisa pembukaan rekening online, pembiayaan UMKM tanpa birokrasi rumit, transaksi zakat, infak, dan wakaf berbasis aplikasi. Ini membuka gerbang besar bagi generasi milenial dan Gen Z untuk memilih layanan syariah. Peluang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat materi menegaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan syariah terus meningkat dan membuka peluang besar. Banyak orang kini ingin transaksi halal, ekonomi etis dan adil, keuangan berbasis keberkahan. Dengan edukasi yang tepat, nasabah akan bertambah dengan cepat. Nah, peluang ketiga, ruang inovasi produk yang sangat luas. Perbankan syariah dapat menghadirkan produk sesuai kebutuhan modern seperti pembiayaan mikro UMKM, investasi halal, dan pembiayaan hijau atau green financing, dan pembiayaan perumahan dan pendidikan. Semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, semakin besar pertumbuhan pasar. Masuk ke peluang keempat, tren global materi. Materi menyebutkan bahwa perbankan syariah berkembang secara global dan tren internasional dapat menjadi acuan pengembangan strategi di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia di masa depan. Nah, dari pembahasan panjang hari ini, kita bisa melihat bahwa masa depan keuangan dan perbankan syariah sangat cerah. Tantangan ada, tetapi peluangnya jauh lebih besar. Tantangannya regulasi yang terus berkembang, persaingan dengan bank konvensional, literasi masyarakat, dan tuntunan teknologi. Peluangnya, kemajuan finansial, kesadaran masyarakat meningkat, inovasi produk, dukungan global. Jika industri syariah mampu menjawab tantangan tersebut, maka perbankan syariah bukan hanya akan menjadi pilihan alternatif, tetapi akan menjadi sistem ekonomi utama di Indonesia. Seperti disebutkan dalam materi, keuangan dan perbankan syariah dapat tumbuh dan bersaing jika mampu memanfaatkan peluang serta menjawab tantangan melalui teknologi, inovasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ekonomi syariah. Jangan lupa untuk selalu mendukung perkembangan ekonomi yang adil, etis, dan sesuai nilai-nilai Islam demi masa depan bangsa. Itu saja video penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.